Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Mengawali ibadat jemaat, sungguh alangkah baiknya jika kita beribadah secara pribadi ataupun dengan keluarga melalui renungan pagi, edisi Minggu 15 Mei 2022. Siapkan seantero kehidupan kita. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara. Bahan bacaan kita adalah dari 1 Samuel pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Mari berdoa, mohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus. Pagi-pagi benar kami membawa seantero kehidupan kami di dalam hadirat-Mu Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama dengan keluarga kami. Kami merindukan sukacita dalam firman-Mu. Sebagaimana kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, demikian pula kerinduan kami untuk kebenaran-Mu Tuhan. Roh Kudus tolong kami agar kami merenungkan firman-Mu. Kami boleh mengerti, menuruti, dan memberlakukannya dalam kehidupan kami. Amin. 1 Samuel pasal 20 ayat 1 sampai 17. Perjanjian antara Daud dan Yonatan. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan lalu berkata, "Apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu, sehingga ia ingin mencabut nyawaku?" Tetapi Yonatan berkata kepadanya, "Jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu baik perkara besar maupun perkara kecil dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin." Tetapi Daud menjawab katanya, "Ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku." Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini, nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Yonatan berkata kepada Daud, "Apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu." Lalu kata Daud kepada Yonatan, "Kau tahu, besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Betlehem kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika begini dikatakannya, baiklah, maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu?" Tetapi jawab Yonatan, "Jauhlah yang demikian itu, sebab jika aku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu?" Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, "Siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras?" Kata Yonatan kepada Daud, "Marilah kita keluar ke padang." Maka keluarlah keduanya ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, "Demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa, kira-kira waktu ini, aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu untuk memberitahukannya kepadamu? Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk memandang celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan.
Bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Amin. Memilih kehendak Tuhan. Itulah tema kita. Saudara, apa jawaban saudara jika ditanya, mana yang paling Anda rasakan dekat dengan sahabatmu atau dekat dengan ayam? Tentu pertanyaan ini membuat kita merenung, karena kadang-kadang kita harus memilih antara sahabat atau orang tua kita. Dalam pembacaan kita, pada satu sisi Yonatan mengasihi Daud. Namun pada sisi yang lain, Yonatan sangat hormat kepada ayahnya. Lalu Yonatan harus berpihak kemana? Karena jika ia pilih Daud, berarti Yonatan tidak hormat kepada ayahnya. Namun jika ia memilih ayahnya, berarti Yonatan mengingkari perasaan sahabatnya. Pada bagian ini, Yonatan melihat bahwa Daud sedang merasa tertekan karena merasa difitnah tanpa melakukan pelanggaran. Dalam ayat 7 pembacaan kita, Daud menyatakan diri sebagai hamba yang sedang memohon, bukan karena dia telah bersalah, melainkan karena ia akan dibunuh tanpa alasan. Dalam keadaan seperti itulah, sebagai seorang sahabat, Yonatan memberikan penguatan bahwa kiranya Tuhan menyertai engkau seperti Dia menyertai ayahku dahulu. Jelas dalam ayat 13 bacaan kita. Baik Yonatan maupun Daud, mereka meminta hal yang tidak melawan prinsip keadilan. Saudara yang diberkati Tuhan, melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa sebagai pribadi yang menaati Tuhan, Yonatan tidak sekedar berada pada soal memilih sahabat atau memilih ayahnya, tetapi lebih daripada itu, apa yang Tuhan kehendaki. Seperti Daud, ketika terdesak, dia hanya meminta supaya ia mendapat perlakuan adil. Begitupun dengan Yonatan, yang tidak meminta hal yang berlawanan dengan keadaan atau keadilan sejati, tetapi dia meminta agar Daud tetap mengingat kasih sahabatnya. Karena itu, saudara, marilah kita memilih untuk tidak pada sahabat atau tidak pada orang tua kita sekalipun, tetapi lebih memilih apapun apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami miliki pagi ini sebagai harta awal dalam melalui kehidupan kami. Hari ini adalah hari yang Tuhan kuduskan dan khususkan bagi kami umat-Mu untuk menyatu dalam ibadah jemaat. Ya Roh Kudus, Engkau mau memberkati dan menguasai tempat-tempat di mana mezbah kemuliaan bagi-Mu Tuhan akan dibuka. Kami serahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami serahkan keluarga kami serahkan pelayanan kami serahkan pengharapan kami serahkan syukur kami kepadamu. Ini kami nyatakan dari lubuk hati kami yang tulus, dan Tuhan memberkati kami, sebab hanya Engkau andalan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Pergilah dalam kehidupanmu saudara-saudara, Tuhan mengutus dan memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi ini. Terima kasih atas kesetiaan saudara. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Salam sehat.